Kalau kalian terapin itu, kalian bakal lolos SNBP 2024. Hai guys, perkenalkan nama aku Shirley Arayana Megatama. Aku berasal dari Universitas Pajajaran. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2024 akan segera dibuka. Gimana nih bagi kalian yang sudah terdaftar lolos sebagai eligible? Apakah kalian sudah siap mempersiapkan jurusan atau universitas yang ingin kalian tuju? Oh ya, sebelumnya sorry banget kalau misalkan kurang kondusif karena aku lagi di kampung ya, aku di rumah aku, jadi situasinya lagi berisik, lumayan berisik ya guys. Nah, di sini aku bakal bagi tips dan trik bagaimana caranya supaya bisa lolos SNBP 2024. Oke, langsung aja. Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa nilai rapot kalian itu stabil atau kalau bisa itu harus naik gitu guys. Jadi misalkan rata-rata nilai rapot kalian di kelas 10 misalkan 90, di kelas 11 harus lebih naik misalkan 92, apalagi di kelas 12 semester 1 ya yang dipakai biasanya itu harus naik kurang lebih naiknya satu lah, misalkan 93, atau misalkan enggak itu kalian kalau bisa semua stabil 90 semua. Lalu yang kedua adalah pilihlah jurusan yang sesuai. Caranya gimana sih? Jadi waktu kalian sudah lolos menjadi eligible di dalam sekolah kalian, pastikan bahwa kalian memilih jurusan itu nggak sama kayak ranking yang di atas atau bawah kalian. Tapi kalau misalnya kalian di nomor 1, ranking 1 tuh lumayan aman ya sebenarnya. Nah ini bagi kalian yang misalkan kalian ada di ranking 2 atau 3. Jadi gini, kalau misalkan yang ranking 1 pilih UI jurusan ilmu komunikasi, pastikan kalian yang misalkan berada di ranking 2 pilih UI yang jurusan mungkin berbeda ya, harus berbeda ya, kayak sastra Inggris atau sastra Indonesia atau sejarah seperti itu. Kenapa kalau sama? Kalau sama ya jelas kemungkinan besar yang akan dipilih adalah teman kalian yang berada di ranking atas kalian, yaitu ranking 1. Yang ketiga, pilihlah jurusan sesuai dengan nilai tertinggi kalian. Misalkan nilai rapot kalian itu tertinggi adalah sejarah, jadi kalian pastikan pilih jurusan yang relevan nih sama nilai rapot kalian yang tertinggi. Misalkan sejarah ya kak, berarti kalian pilih sejarah gitu, karena kan kemungkinan besar bakal diterima. Atau misalkan kalau kalian saintek, misalkan biologi kalian, jadi kalian pilih jurusan yang sesuai gitu, itu akan lebih besar peluangnya untuk diterima. Yang keempat adalah kalian memiliki prestasi, dan pastikan prestasi kalian ini kalau bisa yang sesuai gitu sama jurusan yang kalian pilih, atau pokoknya kalian punya prestasi gitu ya yang maksimal 3 tahun setelah kalian SMA itu tuh bisa menjadi nilai plus gitu ya. Jadi misalkan nih kalian juara olimpiade matematika, terus kalian pilih jurusan matematika, itu menambah sekali ya untuk peluang masuk kalian di jurusan tersebut. Tapi bukan berarti yang kayak prestasi non akademik kayak olahraga atau kesenian itu juga nggak bisa. Tentu aja bisa guys. Jadi kalian harus coba segala prestasi kalian kumpulin mana yang terbaik, terus kalian submit dan pastikan juga sesuai ya. Tapi kalau misalkan gak sesuai, it's okay, coba aja gitu ya. Karena ini tuh SNBP itu sebenarnya tuh jalur lucky unlucky. Jadi yang berdasarkan keberuntungan kalian aja sih guys. Yang kelima adalah memilih kampus yang kurang diminati. Sebenarnya lumayan sulit ya untuk kita memutuskan mengambil pilihan kelima itu, yaitu dengan memilih kampus yang kurang diminati. Misalkan nih kan biasanya ada tuh daftar kampus yang paling populer, yang paling diminati. Contohnya aja di SNBP tahun 2023 lalu, kampus mana sih yang banyak peminatnya gitu kan. Coba kalian pilih terendah, misalkan yang terendah
ada di pulau, misalkan ada di Jawa Timur apa kampusnya apa, misalkan Jawa Tengah apa kampusnya apa, terus di Jawa Barat mungkin di lain apa di luar pulau gitu. Kalian jadi pilih yang terendah gitu ya, yang nggak masuk dari perhitungan mereka. Jadi kalau misalkan kalian pilih 10 besar, ya kemungkinan kecil sih harapannya gitu. Nah itu tadi guys, kelima hal atau 5 cara supaya kalian bisa lolos SNBP 2024. Tapi kembali lagi, semua itu bergantung pada kehendak Tuhan dan keberuntungan kalian. Karena kita semua juga pasti sudah merencanakan, tapi kita nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Pokoknya terus banyak berusaha, berdoa ya. Jangan lupa berdoa selalu, berusaha, dan pastikan kalian selalu optimis, semangat terus. Dan juga jangan lupa untuk belajar UTBK. Jadi jangan kalian udah daftar SNBP terus ngerasa oke, aku safe, aku aman nih gitu ya. Tapi kan harus tetap belajar UTBK karena kalian harus mikirin plan-plan ke depannya. Misalkan kalau kemungkinan terburuknya kalian enggak diterima, kalian udah siap nih untuk ikut SNBT ya. Terus misalkan kalian mau coba ujian-ujian lainnya gitu ya, kalian mau misalkan kurang puas tuh gitu, kalian mau ikut ujian mandiri itu juga bisa ya, karena memang semua kan berdasarkan tes gitu. Ada juga sih yang pakai nilai rapot, cuman ya kalian harus tetap belajar guys. Jadi jangan lengah sampai kalian benar-benar dapat universitas yang kalian inginkan. Ingat, kalian belajar 4 tahun dan mendalami jurusan tersebut. Jadi sayang banget gak sih kalau misalkan kita belajar tapi nggak sesuai sama minat kita. Terus kayak kita tuh istilahnya ya apa yang kita pelajari selama 4 tahun itu nggak berguna gitu, kayak sia-sia kita jalaninya. Jadi terus banyak belajar. Sebenarnya kalau toh jurusannya itu nggak sesuai sama kalian, kalian tuh bisa cari banyak hal yang bikin kalian tuh tetap fun, tetap happy untuk bisa jalanin perkuliahan. Karena percaya deh guys, nggak ada pelajaran itu yang nggak berharga dan nggak ada yang sia-sia. Jadi terus semangat, gapai impian kalian. Dan semoga bagi kalian yang sedang menonton video ini dan pengen lolos SNBP 2024, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan lolos SNBP 2024. Semangat para pejuang PTN, tetap semangat dan tetap optimis untuk terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.